Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran fikih untuk kelas 8. Hari ini kalian akan membahas mengenai macam-macam puasa. Bersama saya di Umi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment selalu dinanti. Pelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, dapat menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap jujur, sabar, disiplin, dan empati kepada sesama. Yang kedua, dapat menjelaskan ketentuan puasa wajib dan puasa sunnah dengan benar. Adapun kita hari ini akan membahas tentang macam-macam puasa, karena minggu kemarin kita sudah membahas mengenai ketentuan puasa. Macam-macam puasa. Secara hukum, puasa terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib adalah puasa yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapatkan dosa. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, namun apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Yang ketiga adalah puasa makruh. Puasa makruh adalah puasa yang lebih baik ditinggalkan atau tidak perlu dikerjakan. Dan terakhir adalah puasa yang hukumnya haram, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapatkan dosa, namun apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Ya. Puasa wajib yang pertama. Puasa wajib yang pertama adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Perlu kalian ketahui ya, puasa Ramadan diwajibkan untuk pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun kedua Hijriah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan. Tahukah kalian bagaimana cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan? Nah, untuk menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah ru'yatul hilal. Cara kedua adalah istiqmal, dan yang ketiga adalah hisab. Mari kita membahas satu persatu. Cara menentukan awal dan akhir Ramadan yang pertama adalah dengan cara ru'yatul hilal, yaitu cara melihat terbitnya bulan di hari ke-29 bulan Sya'ban pada sore hari saat matahari terbenam di ufuk barat. Apabila pada saat itu bulan sabit dapat terlihat meskipun sangat kecil dan hanya dalam waktu yang singkat, maka ditetapkan bahwa mulai malam itu umat Islam sudah memasuki tanggal 1 Ramadan. Jadi bulan Sya'ban umurnya hanya 29 hari, bukan 30 hari. Maka ditetapkan untuk melakukan ibadah Ramadan seperti sholat tarawih, makan sahur, dan mulai berpuasa. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan cara istiqmal. Apa yaitu istiqmal? Istiqmal adalah menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban atau bulan Ramadan menjadi 30 hari. Hal ini dilakukan apabila ru'yatul hilal tidak tampak atau kurang jelas karena tertutup awan atau sebab lainnya. Sedangkan cara menentukan awal dan akhir bulan Ramadan dengan cara yang ketiga, yaitu dengan cara hisab, yaitu memperhitungkan peredaran bulan dibandingkan dengan peredaran matahari. Nah, cara yang hisab ini yang terakhir adalah apabila cara yang ru'yatul hilal tidak dapat dilaksanakan. Amalan-amalan sunnah yang
disunahkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Yang pertama adalah sholat tarawih, yang kedua adalah sholat witir, yang tiga melakukan sedekah, yang keempat tadarus Al-Quran, dan yang kelima adalah iktikaf. Iktikaf bisa dilakukan di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang membolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama adalah boleh tidak berpuasa tetapi harus mengkodok puasanya. Yang kedua, boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah. Siapa sajakah seseorang yang boleh tidak berpuasa tetapi harus mengkodok puasanya? Yang pertama adalah orang sakit. Orang sakit yang jika dipaksakan berpuasa, sakitnya akan bertambah parah, maka mereka boleh berbuka puasa. Yang kedua adalah musyafir atau orang yang dalam perjalanan jauh. Jika berpuasa yang bersangkutan akan menemui kesukaran, jarak perjalanan yang membolehkan meninggalkan puasa Ramadan sama dengan jarak yang membolehkan seseorang mengqashar sholatnya. Yang ketiga adalah wanita yang sedang haid atau nifas. Mereka merupakan halangan berpuasa yang mewajibkan qada. Bahkan orang yang sedang haid atau nifas haram baginya untuk berpuasa. Lalu, seseorang yang boleh tidak berpuasa tetapi harus menggantinya dengan membayar fidyah adalah yang pertama adalah orang tua yang sudah lanjut usia, artinya orang yang sudah pikun. Yang kedua, wanita hamil. Yang ketiga, orang yang sakit menahun, artinya orang tersebut sudah tidak dapat mengqada puasanya di hari yang lain. Yang keempat adalah ibu yang sedang menyusui bayinya. Dan terakhir adalah orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqadanya di hari lain. Puasa wajib yang kedua adalah puasa nazar. Puasa nazar merupakan puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan suatu kebaikan. Nah, hukum puasa ini adalah wajib. Dengan demikian, jika yang bernazar tidak melaksanakan puasa, maka ia akan berdosa. Sedangkan puasa wajib yang selanjutnya yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat merupakan puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan karena seseorang telah melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu melanggar larangan haji, yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tamattu atau qiron wajib membayar denda berupa menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Namun apabila orang tersebut tidak mampu, maka dia wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih berada di tanah suci dan 7 hari setelah sampai ke tanah kelahirannya. Yang kedua adalah melanggar sumpah atau melanggar janji. Apabila seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu tetapi dia tidak memenuhinya, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 3 hari. Ketika dia tidak mampu untuk melakukan puasa, maka bisa digantikan dengan cara memberi makan 10 orang fakir miskin. Kafarat yang selanjutnya adalah kafarat sumpah zihar. Zihar adalah seseorang suami yang menyerupakan istrinya sama dengan punggung ibunya. Jika dia ingin berdamai, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu dengan cara berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kafarat selanjutnya yaitu pembunuhan yang dilakukan tanpa sengaja, dengan membayar kafarat yaitu dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Dan yang terakhir adalah puasa bagi orang yang melakukan pelanggaran berjima atau berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Nah, bagi orang yang sudah bersuami istri lalu mereka melakukan jima atau hubungan di bulan suci Ramadan di siang harinya, maka mereka mendapatkan kafarat yaitu dengan cara puasa 2 bulan berturut-turut. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya melarang umatnya bersetubuh di siang hari, namun pada bulan Ramadan pada malam hari diperbolehkan.
Jadi barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di siang hari, maka ia wajib membayar kafarat atau denda. Selanjutnya yaitu puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang dilakukan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Adapun macam-macamnya adalah yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana Rasulullah SAW yang bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan lalu diiringi dengan puasa 6 hari dari Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun. Yang kedua adalah puasa pada hari Senin dan Kamis. Rasulullah SAW merupakan memilih berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Selanjutnya yaitu puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilaksanakan oleh Nabi Daud. Tata caranya adalah puasa berselang, yaitu 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Puasa ini merupakan puasa sunnah yang paling utama. Selanjutnya yaitu puasa Arafah, yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa ini dapat menghapus dosa selama 2 tahun, yaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Puasa selanjutnya yaitu puasa Asyura. Puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, puasa Asyura itu menutup dosa tahun yang telah lalu. Puasa sunnah selanjutnya adalah puasa Muharram. Puasa Muharram adalah puasa yang dilakukan atau dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Selanjutnya adalah puasa Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid adalah puasa tengah bulan yang dilakukan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 bulan Komariah. Puasa ini biasanya disebut juga dengan puasa putih karena pada tanggal-tanggal tersebut bulan bersinar penuh atau hampir penuh, tidak terhalangi oleh bayangan bumi sehingga bumi menjadi terang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika engkau hendak puasa 3 hari dalam 1 bulan, hendaklah engkau puasa pada tanggal 13, 14, dan 15. Dan yang terakhir adalah puasa pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan saya tidak melihat beliau berpuasa pada bulan-bulan lain sebanyak yang beliau lakukan pada bulan Sya'ban. Itulah macam-macam puasa sunnah. Puasa haram. Puasa haram berarti puasa yang apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan berpahala. Adapun macam-macamnya adalah 1. Puasa yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri. Pada tanggal 1 Syawal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral untuk umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Karena itu syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Meski tidak ada yang bisa dimakan, paling tidak harus membatalkan puasanya atau tidak berniat untuk berpuasa pada hari raya Idul Fitri. Puasa haram selanjutnya adalah puasa yang dilakukan pada hari tasyrik. Hari tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pada 3 hari itu umat Islam masih dalam suasana bahagia merayakan hari raya Idul Adha, sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Pada 3 hari itu manusia dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai ibadah yang disunahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Puasa haram selanjutnya adalah puasa pada hari Syak. Apa itu puasa yang dilakukan pada hari Syak? Hari Syak adalah tanggal 30 Sya'ban. Bila orang-orang bulan Ramadan karena hilal atau bulan tidak terlihat, saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Nah, ketidakjelasan ini disebut syak atau ragu-ragu, dan secara syar'i umat Islam dilarang untuk berpuasa pada hari tersebut. Puasa haram selanjutnya yaitu puasa yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha.
Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah, sebagaimana hari raya kedua bagi umat Islam. Hari itu juga diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga, agar semuanya itu bisa merasakan kegembiraan dengan menyantap hewan kurban dan merayakan hari besar. Nah, karenanya pada hari raya Idul Adha diharamkan untuk melakukan puasa. Puasa haram yang terakhir adalah puasa yang dilakukan pada wanita yang sedang haid atau nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas diharamkan mengerjakan puasa karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadas besar. Apabila tetap melakukan puasa, maka berdosa hukumnya. Meski tidak berpuasa bukan berarti mereka boleh bebas makan dan minum sepuasnya ya, tetapi harus menjaga kehormatan bulan Ramadan dan kewajiban menggantinya di hari-hari lain. Macam-macam puasa selanjutnya yaitu puasa makruh. Sebagaimana yang kalian ketahui, puasa makruh adalah puasa yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan maka kalian akan mendapatkan pahala. Jadi lebih baik kalian tinggalkan. Salah satu contohnya adalah puasa yang dilakukan pada hari Jumat, kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa. Yang kedua adalah puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban. Artinya puasa ini mulai tanggal 15 Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban. Namun bila puasa bulan Sya'ban sebulan penuh justru merupakan sebagai sunnah. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema macam-macam puasa. Bunga kertas, bungalah raya. Jika indah, sungguh letak di atas meja. Jika azan, waktu maghrib sudahlah tiba, segerakanlah kalian berbuka puasa. Bunga melati, bunganya melur, baunya wangi saat merekah. Jangan lupa kalian makan sahur, karena di dalam sahur itu terdapat berkah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini bersama saya di Ummi Kalsum Channel. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.